Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fasya Nikolatnan. Saya dari kelas M2 Business Analytics. Jadi kali ini saya akan membahas tentang aplikasi R. R itu adalah bahasa pemrograman untuk analisis statistik yang paling banyak digunakan. Nah, jadi R ini juga mampu mengelola berbagai jenis data. Cek aja di aplikasi R-nya. Ada R script, ada konsol, dan ada environment-nya. Hari data yaitu penghasilan satu kelurahan. Baik, saya enter dan di bawah itu saya akan bikin penghasilan. Terus saya beri panah yang menuju ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Dan saya bikin R-norm. Dan kita buka kurung. Nah, jadi kalau kita bikin buka kurung, dia langsung otomatis memberikan tutup kurung pada bagian di belakangnya. Baik, saya akan buat ada 500, ini jumlah orangnya 500, dan saya ada enter. Kemudian saya bikin penghasilannya itu ada 2 juta, dan saya akan buat itu per bed 300.000. Dan untuk mengeksekusinya saya tekan run. Kita tekan run. Baik, ini keluar. Oke, next, sekarang aku mau bahas tentang matriks by 15. Kita eksekusi dan keluar itu nilainya. Dan nggak harus dari satu aja sih, bisa kita itu kayak pengen dari angka 23 sampai angka 70. Oh, kebanyakan ya 50. Kita enter dan keluar hasilnya seperti ini. Oke, saya ingin mendefinisikan ini matriks ini ke dalam satu variabel. Kita tulis di script, kita bikin deal nih. Baik, aku akan buat 1 sampai 15. Kita eksekusi run, dia keluar pada bagian environment itu. Oke, next, ini untuk cara membuat matriksnya. Aku akan bikin pada bagian konsol. Kita bikin matriks. Yap, matriks bill. Itu kita kasih panah. Matriks bill. Kita buat bill, koma, itu n row baris sama dengan aku mau dibagi menjadi 5 ya, ketiga jadi 15. Oke, sekarang kita eksekusi dan keluar datanya pada bagian environment. Kita nekannya dan kita bisa ngelihat di bagian R script pada halaman berikutnya. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3. Jadi dia susunannya ke bawah ya. Oke, kita balik lagi ke bagian konsol. Terus misalnya kita mau merubah nih, atau kita coba ya langsung matriks. Oke, titik bill. By row. Oke, by row. Itu kita akan tulis true. Boleh true, lengkap-lengkap, atau T aja. Biar lebih simpel kita tekan T aja, terus koma. Terus kita bikin end row. Ini 3. Oke, kita enter dan keluar matriks billnya. Kita lihat. Nah, jadi susunannya itu berubah. Yang tadinya 1, 2, 3 nya ke bawah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5 yaitu ke samping. Nah, jadi aku mau bikin sam Astra Argo yaitu Aali. Dia itu Aali. Terus kita kasih ini, Oke, kita buat angkanya 2000. Terus ya berapa ya, 2010 dan 2005. Bebas sih, karena kita cuma mau menganalisis. Oke, dan di bawahnya aku mau saham KLB, KLBF ya, KLBF. Oke, kita terserah sih ya, 789, 799, 899, terus 98 ya. Oke, sekarang kita lihat bagian konsol. Ali, terus KLBF. Oke, kita eksekusi. Keluar di sini, dia keluar dan kita bikin matriksnya. Saham matriks
by row sama dengan true, kita bikin T dan n row sama dengan. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat data kategori pada R. Pertama kita mulai dari nominal dulu. Oke, kita bikin pada script nominal. Nominal itu misalnya barang ya, ini baju dan celana. Baik, itu kita bikin barang. Oke, misalnya nih baju. I'm so sorry. Baju, celana, baju. Oke, sudah selesai ini, kita run dan keluar pada bagian environment. Itu ternyata ini termasuk jenis karakter, ternyata barang ini termasuk jenis karakter. Bagaimana cara kita mengubahnya? Yaitu kita bikin kategori barang nih, faktor barang, terus kita eksekusi dan keluar, ternyata dia termasuk. Dan oke, dia telah berubah. Kita bisa lihat pada bagian environment. Baik, untuk jenis data yang ordinal, data kategori yang ordinal, kita bikin dulu. Ordinal ini adalah tipe data yang memiliki tingkatan. Baik, misalnya seperti kategori keindahan. Oke. Keindahan baju tadi ya. Ini seperti kita bikin B aja. Terus bagus, lumayan, terus perfect. Baik, kita run. Oke, dia masuk ke dalam karakter yang ada 4 kategori. Yang pertama B aja, bagus, lumayan, dan perfect. Oke, untuk mengubahnya tidak menjadi bagian dari karakter lagi, kita bikin seperti yang tadi, kategori keindahan. Kita bikin keindahan itu vektor. Kita bikin di sini keindahan ya, keindahan, dan bikin order sama dengan true, betul. Levels C, nah B aja. Kita urutkan dari yang paling bawah ya. B aja, lumayan. Oke, ada yang tertinggal. Lumayan, bagus, dan perfect. Oke, dia keluar. Oke, untuk kategori keindahan itu ada 4 level, dan kita lihat di bagian konsol. Keindahan, kita lihat, dan data nih ada B aja, bagus, lumayan, perfect. B aja, lumayan, bagus, perfect. Jadi yang kita bikin awalnya tidak berurutan, dan setelah kita bikin di scriptnya ini rumus-rumus itu, dan dia berurutan. Oke, jadi itu dia, B aja, lumayan, bagus, perfect. Dari yang awalnya tidak berurutan dan dia sudah berurutan. Kita akan lanjut ke bagian data frame. Nah, konsol ini ke sini, kita enter. Dan
dia keluar pada bagian R script. Ini ada R dataset dan ini tuh banyak sekali. Dan untuk rata-rata sih yang kasih tutorial penggunaan R ini, dia pasti akan menggunakan itu ada Iris nih, Iris, dan juga empty cars. Mana ya Oke, ini empty cars. Oke, kita kembali pada bagian R script kita yang masih kosong ini. Kita akan coba bikin DF atau data frame, ini saya singkat itu Iris, dan kita eksekusi, tekan run, dan dia keluar pada bagian environment. Ini ada 15 baris, 150 baris dan 5 kolom. Kita tekan, kita lihat nih, enak banget. Dan ini ada jenis-jenisnya yang numerik. Ini numerik dari sepal length, petal length, ini nih numerik, dan ini karakter. Ini ada spesiesnya. Oke, kita lanjut ke mari kita coba data frame kedua, yaitu DF2, yaitu empty cars. Kita eksekusi, dan dia terdiri dari 32 baris dan 11 kolom. Kita lihat. Oke, cara kita untuk melihat atau mendapatkan ringkasan data frame, kita bisa bikin ini STA. Kita bikin itu, kita eksekusi, dan kita dapat ini. Dan pada bagian konsol ini, dan dia di sana mengatakan data frame terdiri dari 150 baris dan 5 kolom. Ini sama ya, sama yang ada di bagian environment. Yang data frame kedua yaitu empty cars, kita juga bikin di bagian sini. Oke, sorry. Data frame 2, dan kita eksekusi. Oke, dan dia sama, dan dia sesuai ya kesimpulan ini dengan bagian environment ini. Mau tambah, ini ada bagian maksudnya data frame yang ketiga, yang ini state x77 nih, kita kopas saja ya. Oke, copy ke sini, paste. Oke, run, dia keluar di sini. Nah, beda ya, ini katanya numerik, dan kita lihat di sini karena dia tuh kayak atributnya itu terdiri dari 2 kategori gitu, dan ini ada kategori tempat ya, dan ini ada populasi, income, literasi. Oke, untuk melihat atau mendapatkan ringkasan data matriksnya itu kita pakai summary. Itu kita run dulu. Nah, jadi kelihatan ya di sini tuh dia tidak ada mengatakan bahwa ini tuh data frame misalnya. Oke, kali ini saya akan membuat suatu contoh untuk data frame. Oke, pertama kita bikin di bagian R script itu misalnya kategori pria, vektor, terus namanya terserah ya, bebas mau nama siapa saja, Bagas, Submit, ini nama-nama keluarga, Gaza, Asya, dan Koko. Kasih nama Koko aja. Terus kita eksekusi, masuk kepada bagian environment. Kemudian tinggi, untuk tingginya, oke, tingginya Bagas tingginya itu 173, Summit tingginya 180, Gaza tingginya 188, wow tinggi ya, dan Pasha tingginya itu 160, kita kasih aja, dan Koko tingginya itu 179, 179. Oke, eksekusi. Terus untuk golongannya, nah jadi golongan tingginya itu mereka golongan apa? Kalau Bagas itu termasuk golongan yang perfect, Summit golongan yang
pas, kita bikin pas. 188 kita buat menjulang, menjulang dan pas. Oke, sekali lagi. Baik. Oke, untuk bikin data frame-nya itu kita regulakan aja mereka menjadi kelompok. Data frame pria, tinggi, dan golongan. Baik. Oke, tinggi dan golongan. Untuk melihat kesimpulannya, str kelompok. Oke, setelah selesai bikin itu, untuk membuat data frame-nya itu, untuk melakukan sebuah slicing pada R, ini bagian konsol. Terus aku bikin kelompok, aku pakai ini tanda square bracket, salah. Oke, ini kita coba. Dan muncul pada nomor 1 itu ada Bagas dengan tinggi 173 termasuk golongan perfect. Oke, baik. Untuk melihat misalnya nomor 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3 kita lihat, misalnya kita cuma ketik 1, 3 dan dia tuh muncul semuanya tuh, jadi harus dikasih koma. Oke, baik. Selanjutnya misalnya kita pengen ngelihat nih data. Oh ya, saya lupa kasih lihat ini datanya. Bagas perfect, Samit pas, Gaza pasya menjulang, Koko pas. Oke. Kita lihat kelompok dengan dari 1 sampai 4 tuh, kolom 2 dan 3 nih, muncul. Dan kalau misalnya untuk ngelihat nih data, kita coba ya, kelompok ini kita kasih C atau vektor 1, 3, bagian 1 dan 3 dari data tersebut. Jadi kita kasih ini masih dikasih itu koma, kalau enggak dia akan muncul semuanya kalau enggak dikasih koma. Kita lihat, ini dia data 1 dan 3 seperti itu. Kalau misalnya kita mau, kita coba ya, kelompok itu ada C 1, 3, 4, kasih koma jangan lupa, dan ini juga 1, 3. Mari kita lihat. Oke, misalnya kita mau lihat bagian 3, maksudnya nih. Oke, keluar deh ini. Oke, untuk kita mengetahui data yang kita ketik tadi itu masuk ke dalam data frame atau apa, mari kita bikin kelas. Kita kopas saja ya, kopas mulai dari sini. Nih, ternyata dia masuk ke dalam data frame. Kalau subset, subset kelompok golongan, ini untuk mencari yang menjulang, dan keluar deh yang nama-nama yang termasuk dalam kategori menjulang. Kita coba lagi, misalnya golongan perfect, kita lihat golongan perfect, dia keluar, dan nih Bagas 1 orang yang perfect. Dan kita coba juga bukan hanya golongan, kita coba yang tinggi, subset kelompok tinggi, tingginya yang 188.
kita coba 179. Oke, keluar si Koko itu golongannya pas 179, jadi begitu. Kita lanjut untuk membahas tentang list DR. Oke, jadi list ini kita akan buka ini RStudio dan kita pakai bagian konsolnya saja, kita nggak pakai bagian RScript-nya. Oke, jadi list itu adalah format data yang berisi tipe data campuran, yaitu vektor. Oke, kebanyakan typo. Vektor, matrix, matrix, data frame, dan list ini sendiri yang akan kita bahas. Oke, sekarang ini ada V sama dengan vektor itu punya C1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia nanti nilainya akan keluar pada bagian environment. Oke, untuk matrix itu seperti ini. Misalnya 1 sampai 15. And row kita nanti akan bagi, dia ada 5. Oke, lanjut untuk data frame atau disingkat menjadi DF, itu saya akan pakai data frame empty cars. Oke, baik, dia akan keluar pada bagian environment. Baik, kita lihat di bawah juga. V kita lihat, enter. M kita enter, dan DF kita enter, dan keluar ini adalah data dari empty cars. Oke, saya lanjut kepada bagian, misalnya saya membuat list fascia yakni list vektor M DF. Sebenarnya bisa sih kayak mau ditambah gitu, ada M, V, dan DF lagi, tapi sekali ini saya mau buat yang 3 ini dulu. Mari kita enter, dan dia keluar pada bagian environment. Itu ada nih list fascia, kita lihat. Oke, kita lihat ini indeks yang pertama itu double square bracket, dan yang indeks kedua itu matrix, dia matrix, dan yang ketiga itu adalah data frame. Nah, jadi tampilannya seperti ini setelah kita bikin seperti ini, begitu. Baik, saya akan membuat list baru dengan nama list baru. Itu list misalnya nama titik V vektor sama dengan vektor, terus nama matrix sama dengan matrix, dan nama DF sama dengan DF. Oke, dia akan keluar di list baru, yaitu bisa kita lihat di bagian environment. Oke, next, untuk kita melihat datanya, kita tinggal buat list baru dan dia langsung keluar seperti ini. Nah, baik, untuk list baru ini, maka yang tadi berupa square bracket dia telah berganti menjadi ini dolar, jadi dolar seperti ini. Oke, next, karena dia sudah berganti menjadi dolar, mari kita coba buat list baru, terus kita kasih dolar nama. Nah, jadi di sini sudah ada pilihannya nama DF, M, atau vektor. Kita mau pakai yang vektor, terus kita enter dan keluar. Begitu juga yang lainnya baru. Nah, jadi dia langsung ada opsi pilihannya, kita nggak perlu capek-capek ngetik lagi. Aku mau ambil yang DF. Nah, nih. Oke, aku akan coba lagi ini list fascia, ini double square bracket 1, kita coba. Dia keluar seperti itu. Jadi fungsinya sama, tapi bebas kita mau pakai yang mana. Oke, next kita coba yang list baru.
seperti ini, dan dia juga sudah memakai tanda dolar. Nih ada 3 slot dengan tanda dolar 1, 2, 3, nggak lagi pakai square bracket. Oke. Misalnya kita mau cek dia tuh termasuk ke dalam kategori data apa. Kita coba square bracket, kita enter, dan dia termasuk ke dalam list. Kalau misalnya kita coba kelas list baru, kita double square bracket, dia masuk ke dalam kategori numerik. Oke, untuk kita coba lagi list baru, double square bracket, dia yang keluar itu adalah angka, karena tadi katanya itu numerik. Oke, kita lanjut. Kita coba kelas list baru, square bracket nih, dan dia masuk dalam numerik. Oke, kita next. Sini kita akan membahas tentang ekspor dan impor file di R. Secara default kita tuliskan saja. Kita coba ya, CSV. Baik, saya akan coba read CSV yang ada pada file saya ini, yaitu nih pada file saya ini, yaitu coba CSV, dan kita akan tuliskan di sini coba .csv. Harus mirip, jangan sampai ada yang salah. Nah, jadi ini misalnya new, kita bikin new adalah nih, oke, eksekusi, dia akan muncul datanya di sini. Kita lihat dan keluar. Datanya ada pada bagian OR script. Ini datanya semua. Oke. Untuk kita biar kita bisa mengetahui ini datanya termasuk jenis data apa, mari kita coba kelas new. Ternyata dia masuk ke dalam kategori data frame. Oke, kita untuk melihat itu 6 data pertama nih, dan 6 data terakhir yaitu tail new. Oke. Baik, jadi saya ingin save file ini dengan nama lain. Mari kita coba write CSV. Jadi tadi nama file saya itu new, dan saya ingin memberi nama lain atau nama barunya yaitu try.csv. Jadi .csv nya jangan sampai tinggal dan attention nya jangan sampai tinggal. Oke, ya, nih muncul pada bagian bawah ini nama file saya. Baik, kita akan coba read kembali. Kita tinggal masukkan saja nama filenya, jangan lupa attentionnya try CSV. Oke, nice. Dan ini dia. Dan kalau untuk read CSV ini juga sangat gampang sih. Oke, sekarang kita lanjut kepada logical operators. Jadi ini adalah sebuah statement yang bisa menggabungkan beberapa statement lainnya. Kita ke bagian konsol. Pada bagian konsol saya akan coba buat x sama dengan 100, maka pada environment akan keluar variabelnya x sama dengan 100. Coba kita gabungkan x besar dari 200, kecil dari 200, dan kita gabungkan x kecil dari 500. Kita lihat, ternyata dia salah. Contohnya itu data frame iris. Iris atau empty course ya, kita coba iris saja. Iris akan keluar nih, data frame di bagian environment akan keluar. Oke. Mari kita gabungkan beberapa segmennya. Kita pakai square bracket. Jadi kalau kita kasih tanda itu yang sebelumnya sudah saya bahas, itu dolar, tanda dolar ini, tanda dolar, dan dia akan otomatis muncul pilihan-pilihannya, jadi kita nggak susah salah ngetik. Oke.
dan aku mau pilih yang separuh width. Oke, separuh width besar dari 3,1. Jadi akan mengeluarkan data yang tidak besar dari yang besar dari 3,1. Oke, mari kita start. Oke, keluar datanya. Ini data-data yang besar dari 3,1 di data iris tadi. Kita coba lagi, kita frame. Oke, sorry. Kita frame ini separuh juga yang besar dari 10, dan kita gabungkan dan def kita sepalnya 5. Oke, sekarang kita lanjut kepada pembahasan conditional if else. Di sini if else if. Baik, di sini ini ada docstring, tanda ini di atas ini. Jadi ini artinya itu semua kata yang di bawah itu dianggap sebagai komentar. Jadi sampai nanti mari kita coba bikin ya. Misalnya ini jadi semuanya itu menjadi komentar sampai dikasih ini lagi, dan di bawahnya itu menjadi seperti biasa lagi. Baik, kita langsung ya coba. Misalnya misal x sama dengan 100. Baik, udah keluar variabel x sama dengan 100. Mari kita coba. Jadi ini dia akan berjalan ketika yaitu terpenuhnya. Misalnya if x besar dari 60, kita kasih kurung kerawal ini. Saya salah server. Sebentar, salah server. Kita bikin di atas ini. Musuh solid. If x error deh. Oke, if x besar dari 60 misalnya, terus kita kasih kurung kerawal, enter. Di sini kita mau print misalnya x memang lebih besar dari 60 misalnya. Ke sini kita coba eksekusi. Oke, dia keluar di bawah. Mari kita coba lagi buat. Jadi ini yang saya maksud tadi, kalau misalnya dia itu bukan kenyataannya seperti itu, dia tidak lebih besar dari 60, maka tidak terjadi apa-apa, dia kopas yang tadi aja, tidak ada hasil. Kita coba pakai else. Ups, ternyata memang sih x itu tidak besar dari 60. Oke, kita coba ya. Nah, maka dia keluar seperti ini. Oke, kalau kita pakai else. Oke, kita contoh. Kita langsung ke contoh. Saya bikin variabel dengan nama bilangan. Ini bilangan misalnya faktor dari 50 sama 10 misalnya. Solusi masuk ke dalam environment. Setelah itu kita akan masuk ke if ini. Oke, if bilangan kita masukkan ke square bracket kecil dari bilangan 2. Kita kasih kurung kerawal. Kita kasih kurung kerawal. 1 sama dengan bilangan 1, 2 sama dengan bilangan 2. Kita lihat dengan 1 sama dengan bilangan 3. Oke, kita coba ini. Baik, dia keluar di sini 2,21 nih pada bagian environment. Oke, kita sekarang lanjut ke pada bagian for loops atau while loops.
Sebenarnya hurufnya bebas apa aja, aku mau I. Simple. I 10. Oke, kita print si I ini. Mari kita lihat, kita eksekusi. Oke, keluar. Jadi kalau misalnya di R ini indeksnya itu dari awal sampai akhir itu dibuat di sini. Jadi kita nggak terlalu pusing. Oke, kita coba lagi. Kita coba ini, kita kopas saja. Jadi ini aku mau ganti dengan kata-kata try. Oh, jangan bahasa Inggris saya. Make bahasa Inggris juga. Mau coba apa ya, kursi. Terus pada bagian print, pada bagian I ini kita tambahkan paste di sini. Ini juga boleh diganti dengan misalnya index sekarang adalah sama dengan nih, sini kita bikin I, tanda kurungnya 2. Baik, kita coba eksekusi. Oke, dan dia keluar hasilnya seperti ini. Untuk sekarang adalah 10. Oke, sekarang kita lanjut kepada bagian while loops. Oke, sekarang saya punya variabel A sama dengan 0. Jadi kalau misalnya while loops ini, kita coba while A kecil dari 10. Kita print si A. Mari kita lihat. Oke, nah jadi while loops ini seperti itu, dan dia tidak akan berhenti sampai laptop atau komputer kita hang. Mari kita berhentikan, karena dia harus ada iterator penentunya, harus ada misalnya dia tuh kita berhentikan sampai 8 sampai 7 misalnya. Kita coba dia pakai breaks itu. Caranya berhenti itu misalnya kayak gini, kita coba. Sorry. Cara berhentinya itu while A kecil dari 10. Sini kita print si A, terus A itu sama dengan A kita bikin plus 2. Kita coba bikin plus 2 aja. Oke, sekarang jadi ya seperti ini. Dia itu kayak kelihatan 2 yang muncul di sini. Baik, kita lanjut cara bikin dia break. Misalnya ini ada break dan next. Misalnya while itu kecil dari sama dengan 10. Pengkerangannya kita print nilai sekarang adalah sama dengan seperti ini. Kita masih koma A, kita enter if A ini sama dengan 7. Kita break dia sampai 7, terus tiba kita lanjut, itu A sama dengan A tambah 1. Oke, kita next kepada bagian fungsi. Oke, fungsi itu memiliki peranan penting dalam R ini. Kita akan bikin pada script. Ini kita bikin nama fungsinya, misalnya nama fungsinya itu fascia. Jadi kita bikin functionnya, dan pada ini kita bebas mau memasukkan parameter apa saja, atau boleh tanpa parameter sekalipun. Oke, baik, kita coba yang tanpa parameter. Sekarang kita print itu fascia itu pintar. Fascia itu pintar. Mari kita coba eksekusi. Oke, kita bikin di sini fascia. Kita coba bikin di sini fascia. Keluar fascia itu pintar. Kita bikin di sini fascia aja. Keluar fascia itu pintar. Oke. Kita coba fungsi yang lain, misalnya fungsi baik, misalnya kita baik. Function, kita ambil function, kita ambil misalnya itu
cantik, masuk cantik. Terus kita print parameter yang saya masukkan adalah ini. Oke, kita buat dulu sisanya. Kita pakai ini. Jadi ini tuh untuk kayu yang 1 kilo. Untuk kayu yang 1 kilo. Untuk kayu 1 kilo. Oke, kita lanjut. Pasal kita tadi yang di atas untuk kayu yang 1 kilo. Sekarang integer. Ini untuk kayu yang 6 kilo. Ini rumusnya dan kita coba print. Ini kayu 6 kilo yang dipakai adalah hasil bagi batang. Aduh. Oke, next. Kayu 1 kilo yang dipakai adalah sisa dari batang. Print, paste. Jadi total batang kayu yang dipakai setelah sisa ditambah hasil bagi koma batang. Sisa untuk returnnya total batang kayu yang dipakai ke variabel. Jadi sisa plus hasil bagi. Oke, kita eksekusi ini. Kita eksekusi yang telah dibuat. Oke, dan kita coba buat di bawahnya jumlah kayu itu 16. Kita lihat nih, kayu yang 6 kg yang dipakai adalah 2 batang, kayu 1 kg yang dipakai adalah 4 batang. Kita lihat total jumlah kayu. Oke, next kita lanjut kepada bagian fungsi tingkat mahir. Urutan misalnya sekuen itu 1 sampai 30 keluar. Jadi kita misalnya mau bikin argumen, yaitu dari 1 sampai 20 itu lompatnya itu berapa angka. Misalnya canda sama dengan faktor 4 7 9 2 4 2 4 5. Terbasot canda dan keluar hasilnya. Jadi dia diurutkan dari angka terkecil sampai angka yang terbesar, mengurutkan dari angka terkecil hingga ke besar. Baik, kita coba canda 2. Itu misalnya ini huruf ya, kita coba yang huruf. Misalnya B kecil, B besar, V besar, S kecil misalnya itu. Kita coba lihat masuk ke dalam variabelnya sini. Canda 2. Oke, keluar. Ref canda keluar. Ref canda 2. Aduh, canda 2. Oke, keluar seperti ini. Atau keluar seperti ini. Baik, dia akan mengurutkan item dari yang paling akhir. Okay, next kita ke STR. STR itu adalah structure dataset. Sekarang kita coba dia di sini STR. STR canda. Oke, STR canda
2, canda 2. Oke, keluar. Dia termasuk karakter append, canda, canda, aduh, dan dia akan keluar seperti ini. Termasukkan canda, jadi kita gabungkan ini. Mari kita eksekusi. Oke, keluar di sini di function kali 2 adalah sebuah fungsi X. Kita lanjut kepada sapply. Sapply itu adalah vektor atau matriks. Kita coba di sini kali 2. Oke, kita lanjut kepada bagian analisis data dan waktu. Jadi biar kita tuh tahu format waktu apa yang diakui oleh si R ini, maka pada bagian konsol kita buat itu sys kita bikin ini dat, sysdat ini. Oke, kita enter. Formatnya seperti ini. Buat dulu. Data waktu. Formatnya itu. Oke, kita coba lagi. Agustus 1945. Kita lihat waktu di sini. Oke, cara mengubahnya menjadi date atau dia tidak ada ini kalimat bulannya, kalimat nama bulannya. Maka kita coba waktu 2 as date, waktu 2, terus format sama dengan kita buat ini B. Udah kita eksekusi dan sekarang kita coba, kita lihat apakah berhasil. As date, jadi D nya itu harus gede, ini. Kalau misalnya D kecil dia tidak akan terbaca, jadi seperti ini. Format sama dengan seperti ini, harus dikasih ini juga. Oke, mari kita lihat. Waktu 3. Oke, keluar. Nih, 2045. Wow, 2045. 08:17. Oke, dan kita next kepada bagian jam. Kalau jam itu kita hapus dulu bagian konsol ini. Jam itu adalah posisi city ini yang paling atas. City, coba kita masukkan jamnya. Jam 10:20. 30. Formatnya sama dengan jadi H besar. Jadi kita samakan, dia pakai ini titik 2, jadi sini juga pakai titik 2. H besar, M besar, dan S besar. Oke, selesai. Mari kita lihat, langsung keluar hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lanjut, kita menggabungkan bulan, tahun, tanggal dengan jam. Kita coba as positivity Februari tanggal 21 01/50. Jadi formatnya itu formatnya itu D kecil, Y besar, H besar, M besar, dan S besar. Mari kita coba lihat hasilnya keluar seperti ini. Oke, kita masuk kepada bagian yang terakhir. Pembahasan terakhir itu ada memanipulasi data dengan DPLIR. Sudah punya package dari DPLIR dan saya sudah terinstall. Dan kita buat di bagian script dulu. Berarti DPLIR dan kita run. Berarti jadi tadi udah saya install itu NYC Flex 2013, kita run.
Mari kita lihat dan dia keluar di bagian environment penerbanganku. Ini datanya semuanya. Oke, sekarang untuk kita melihat ringkasan datanya itu, yaitu penerbanganku. Oke, ini adalah ringkasan datanya nih dari penerbanganku. Oke, kita next. Ini menyiapkan raw names menjadi indeks baru. Indeks baru. Oke, di sini kita bikin penerbanganku. Siban. Ada nomor raw names. Raw names dari sini ya. Raw names dataku. Penerbanganku. Penerbanganku. Jadi penerbangan. Coba run kita. Oke. Oke, next kita ada memfilter data dengan perintah filter. Itu misalnya kita bikin awan. Filter penerbanganku day sama dengan, kita pilih di sini yang day-nya itu cuma satu ya. Yang harinya itu udah satu. Oke, kan keluar di sini. Ya, keluar semuanya karena emang jadi tadi mungkin belum ya, masih loading, masih banyak. Oke, mari kita coba di sini yang day 26 taran. Oke, di sini awan, ini yang day-nya 26. Oke, seperti itu. Oke, next itu misalnya awan petir. Kita coba petir. Penerbanganku seperti ini. Day sama dengan yang atas kita coba. Terus dan dataku, dan penerbanganku, dan month dengan yang kapan penerbanganku. Oke, coba ini run. Lupa penerbanganku yang destinasinya ke Indonesia. Mana ya ke Indonesia? IND nih, IND. Oke, kita ambil IND ya. Yang IND deh, kita coba yang lain. MCO ini Meksiko ya. Destination MCO. Sebagainya ada yang kan pakai. Gitu loh. Nih, petir. Tadi saya apa? Yang penerbangan ke Meksiko, destination ke Meksiko nih hasilnya. Oke, next kita mengetahui nomor baris keberapa yang berbeda. Oke, caranya tuh ini pakai for loop. And row kita awan. Salah. Kita hitung 0. Coba kan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke untuk penggunaan slice. Oke. Misalnya potong slice. Salah. Slice penerbanganku dari 2 ini. Oke, kalau hasilnya ini potong. Dan selanjutnya ada penggunaan range untuk mengurutkan berdasarkan kolom yang kita tulis. Oke. Misalnya apa aja penerbanganku 2 itu sama dengan penerbanganku. Dan
penerbanganku dua itu orange. Penerbanganku dua year month flight. Oke. Next kita lanjut ke memilih kolom tertentu atau select. Memilih kolom tertentu. Select. Oke, misalnya pilih select penerbanganku. Misalnya kita pilih penerbangan ini apa aja ya? Hour, base, dan origin. Hour, base, dan origin. Mari kita lihat. Ada yang salah kah? Selanjutnya ini ada menambah nama kolom dengan rename. Oke, kita kasih nama mengganti rename. Penerbanganku itu misalnya yang origin mau kita ganti dengan original misalnya. Dan why? Sepertinya ada yang salah. Oh my god, kita lupa terbalik gitu loh. Original dengan origin. Oke, jangan sampai terbalik, kita mengganti. Kita lihat. Nah, kan dia tadi yang original nih, tadi originnya, sekarang coba ganti jadi original. Oke, kita next kepada memilih isi data yang unik. Kita memilih isi data yang unik. Kita kasih dulu. Oke, misalnya Uniqlo. Kita kasih nama Uniqlo aja. Kita taruh seperti this range. Oke, select penerbanganku. Kita ambil data yang unik itu misalnya apa ya? Hour, misalnya hour aja. Kita ambil hour. Terus kita lihat di sini. Distant, oh salah. Ini salah. Oke, ini yang hour. Oke, sekarang kita next kepada yang menambah kolom baru yang merupakan hasil dari algoritma. Oke, dengan cara mutat. Oke, misalnya ditambah kita buat mutat. Misalnya summarize penerbanganku, serataan airtime, cari mainnya dari ini, terus airtime supaya nanti tidak muncul NA. Mari kita bikin NA di ujungnya di sini, lalu NARM maksudnya, dan bikin dia itu true. Berarti dia tidak akan muncul NA nantinya. Mari kita run dan dia keluar rataan airtime sama dengan ini. Oke, dan ada yang terakhir, ini yang terakhir. Aduh, ini rumus yang terakhir. Itu ada melakukan sampling secara acak. Jadi kita melakukan samplingnya secara acak. Contohnya aja, misalnya sebuah sampel penerbanganku. Bisa kita ambil 10 data acak dan kita eksekusi. Oh, dia pakai sampel N, ya ampun. Aku lupa, jadi dia harus pakai sampel N gitu. Di sampel N, bukan terserah kita gitu. Oke, dia akan keluar 10 sampel secara acak pada penerbanganku. Oke, sekian dulu pembahasan tentang RStudio dari aku. Mohon maaf bila banyak salah. Masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.